Ya, selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan Pak Rahman di kuliah Termodinamika Teknik Kimia 2. Setelah minggu lalu kita membahas tentang fugasitas, baik fugasitas komponen murni atau juga fugasitas komponen murni di dalam larutan, dan juga tentang properti dari gas ideal secara larutan secara makroskopik. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang larutan ideal. Jadi apa sih itu larutan ideal? Dilihat dari properti larutannya ya. Kalau secara fisik mungkin agak susah ya dilihat. Kalau kita bisa kasih contoh, gula sama air itu larutan ideal atau tidak gitu ya. Atau etanol air, campuran etanol air. Agak susah ya melihatnya karena secara wujudnya ya larutan itu berada dalam satu fase. Nah, untuk mengetahui larutan itu ideal atau tidak, kita bisa melihatnya dari sisi properti larutannya. Nah, seperti kuliah di awal, properti larutan itu bisa dalam bentuk parsial molar molar volume molar larutan, entalpi campuran, entalpi larutan, entropi atau Gibbs free energy dari larutan itu. Nah, coba kita bahas kalau dari sisi properti larutannya itu seperti apa. Kita bisa melihat larutan itu ideal atau tidak. Kita bisa mengkategorikan larutan itu ideal atau tidak ya. Oke, mana ini edit? Saya coba ini. Oke, saya akan gunakan ini ya. Oke, kita kembali lagi ke persamaan untuk parsial molar Gibbs energy untuk komponen I di dalam larutan pada kondisi gas ideal itu kita lihat pada persamaan 1126. Nah, ini ya. Gas ideal itu juga termasuk salah satu adalah larutan, contoh larutan. Jadi, kalau untuk di dalam larutan yang liquid phase atau fase cair ya kita bisa gunakan Y-nya. Y ini adalah mol fraksi komponen I di dalam campuran gas. Ini kita bisa ganti dengan nilai XI. Nah, seperti persamaan 1172 ya. Jadi kita pakai XI mol fraksi komponen I di dalam larutan cair atau larutan ya campuran. Nah, kita bisa pakai XI ya. Nah, semua properti baik itu entropi parsial molar entropi pada kondisi larutan ideal kita ganti dengan Y-nya kita ganti dengan XI. Nah, sehingga bisa persamaan 11.73. Nah, ya. Nah, dari persamaan 11.19 nanti bisa dicek lagi ya. Nah, dari hubungan antar properti ya, dari hubungan antar properti nilai parsial molar volume komponen I pada kondisi larutan ideal itu sama dengan ini ya. Del perubahan parsial molar Gibbs energy komponen I pada kondisi larutan ideal ketika ada perubahan pressure terhadap perubahan pressure pada kondisi T dan X konstan ya, atau ini ya, atau bisa juga digambarkan seperti persamaan ini. Nah, sehingga dari persamaan 11.5 ya, jadi persamaan 11.5. Nah, jadi nilai parsial molar volume komponen I pada kondisi larutan ideal itu sama dengan nilai molar volume komponen I pada kondisi murninya. Nah, ya, pada kondisi murninya ini ya. Nanti 11.5 kita pindah lagi, coba kita lihat ya 11.5. Kita balik lagi jauh. Mana ya? Kita lihat 11.5. Lihat. Oke. Nah, ini ya. Jadi nilai V itu sama dengan del G del P pada T X konstan ya. Ini. Sehingga persamaan yang tadi kondisi gas ideal
kita balik lagi ke sini. Nah, ini ya, nilai V ini sama dengan ini. Ya. Sehingga nilai parsial molar volume komponen I di dalam larutan ideal itu nilainya sama dengan molar volume komponen I ketika dia berada pada kondisi pure-nya, murninya. Ya. Nah, kemudian kalau kita terapkan persamaan ini atau prinsip ini untuk properti yang lain, jadi untuk nilai entalpi, ya, nilai parsial molar entalpi untuk komponen I di dalam gas ideal itu sama dengan nilai molar entalpi komponen I ketika dia berada pada kondisi pure-nya. Ya. Dengan menggunakan prinsip Gibbs-Duhem, ya, itu, nah, ini ya, properti larutan total pada kondisi ideal, larutan ideal itu kan sama dengan nilai Xi mol fraksi Xi dikalikan dengan parsial molar properties komponen I ketika dia berada di dalam larutan. Ya, untuk kasus ini ada tambahan ID, itu artinya adalah larutan ideal. Nah, sehingga dengan menggunakan prinsip yang sama, ini persamaan-persamaan ini itu adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung molar Gibbs energi larutan ketika berada dalam kondisi ideal. Ini juga adalah molar entropi ketika larutan berada dalam kondisi ideal 1176 dan 1177. Nah, untuk molar volume dan molar entalpi larutan ideal itu sama seperti persamaan 1178 dan 1179. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini kalau untuk larutan non ideal itu adalah sigma Xi dikalikan parsial molar volume komponen I. Nah, di dalam larutan. Tapi untuk larutan ideal itu nilainya adalah dikalikan dengan molar volume komponen I ketika berada dalam kondisi pure-nya. Nah, kalau kita kembali lagi throwback lagi ke example 11.3 yang dulu pernah saya terangkan juga. Kalau kita gunakan persamaan 11.78 untuk menghitung berapa sih volume yang harus dicampurkan untuk kita membuat ini ya, membuat antifreeze solution yang terdiri dari metanol dan air dengan mol fraksi metanolnya 0,3. Kalau kita menganggap larutan itu ideal, ya, kita bisa gunakan persamaan 1178 sehingga kita dapatkan volume yang harus dimasukkan ke dalam larutan untuk metanolnya adalah 983 cc dan airnya adalah 1017 cc. Ini kalau dijumlahkan pas jadinya 2000. Tapi ketika larutan itu tidak ideal atau kita menggunakan parsial molar volume komponen I di dalam larutan, itu kita tidak mendapatkan nilai yang exact 2000. Nah, tapi kalau ideal larutannya itu volumenya bisa pas 2000 karena kita menggunakan persamaan 11.78 itu ya. Oke, nah sekarang kalau kita hubungkan dengan fugasitas ya, nah, kita pakai persamaan 1172 dan juga 1142. Nah, ya, potensial kimia komponen I di dalam larutan ideal itu kan sama dengan parsial molar Gibbs energi komponen I di dalam larutan ideal. Nah, nilainya itu sama ini. Nah, dengan menggunakan persamaan 1142 kita ganti fugasitasnya ini. Nah, kalau non ideal kita nggak perlu ada idealnya ya, kalau larutannya non ideal, karena ini kasusnya adalah larutan ideal, maka kita pakai tanda ID, subscript ID di situ, sama dengan 11.42. Nah, persamaan ini kita masukkan ke persamaan 11.72 di sini ya. Nah, GID-nya itu kita pakai yang persamaan tadi. Nah, GI-nya ini kita ambil dari persamaan 1130. Ya. Kita substitusi
Ini pakai persamaan yang tadi, pakai persamaan yang ini, ya. Pakai persamaan yang ini. Nah, kita substitusi ke persamaan 11/72 di sini, ya. Nah, kemudian GI-nya kita pakai persamaan 11/30, sehingga kalau kita kombinasikan dan juga kita eliminasi yang konstantanya pada konstanta ini kita eliminasi. Nah, sehingga nilai fugasitas komponen I di dalam larutan ideal itu sama dengan mol fraksi komponen I dikalikan dengan fugasitas pure komponen I. Nah, seperti 11/80. Inilah yang disebut adalah hukum Lewis-Randall, ya. Nah, nanti hukum Lewis-Randall ini kita bisa gunakan di chapter 12, ya. Jadi ini. Oke, demikian itu untuk penjelasan bab 11.8. Setelah ini kita akan menuju ke penjelasan access properties. Stay tune dengan saya.